Penyakit keturunan adalah penyakit yang diwariskan dari salah satu atau kedua orang tua kepada anaknya. Penyakit ini kemudian akan sering dijumpai sebagai penyakit turun-temurun yang selalu muncul dalam keluarga, bahkan hingga beberapa generasi. Karena asal-usulnya yang berasal dari mutasi genetik yang tidak sempurna, penyakit ini mungkin pada akhirnya tidak bisa dicegah. Namun, kamu harus mengenali macam-macam penyakit keturunan untuk memperkecil resiko buruknya. Lalu, penyakit keturunan apa saja ya yang patut kamu dan anggota keluarga waspadai? Anemia sel sabit. Anemia sel sabit atau sickle cell anemia adalah kelainan genetik yang menyebabkan sel darah merah menjadi berbentuk sabit dan lebih kaku. Sedangkan sel darah merah normalnya berbentuk bundar dan lentur. Kekakuan sel darah merah ini dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah kecil dan akan menghambat distribusi oksigen ke seluruh tubuh. Hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit keturunan di mana darah sulit membeku akibat kurangnya protein pembentuk faktor pembekuan darah. Meski belum bisa disembuhkan, penderita hemofilia dapat beraktivitas secara normal dengan mencegah terjadinya luka dan melakukan pemeriksaan rutin ke dokter. Thalassemia. Thalassemia merupakan penyakit keturunan yang menyerang sel darah merah. Kelainan genetik ini membuat penderitanya kekurangan hemoglobin dalam sel darah merah, sehingga oksigen akan sulit diedarkan ke seluruh tubuh. Bila tidak ditangani dengan serius, keadaan ini juga dapat memicu terjadinya penyakit anemia. Buta warna. Buta warna merupakan penyakit keturunan yang biasanya sudah dialami sejak penderitanya lahir. Kondisi ini menyebabkan mata sulit membedakan warna tertentu, buta warna atau parsial, atau bahkan seluruh warna, buta warna total. Sebab sel saraf yang bereaksi terhadap pigmen warna tidak berfungsi. Stroke. Stroke merupakan kerusakan sel-sel otak akibat gangguan suplai darah karena penyumbatan atau stroke iskemik, ataupun pecahnya pembuluh darah stroke hemoragik. Stroke termasuk dalam kondisi gawat darurat dan perlu ditangani secepatnya. Penanganan yang cepat dan tepat bisa memperkecil tingkat kerusakan otak demi menghindari komplikasi lain. Penyakit jantung, arteri koroner. Penyakit jantung koroner atau arteri koroner merupakan kondisi ketika pembuluh darah di jantung mengalami penyempitan. Keadaan ini menyebabkan aliran darah ke seluruh tubuh terhambat dan bisa mengakibatkan nyeri dada, sesak nafas, lemas, bahkan hingga pingsan. Gaya hidup sehat bisa menjadi langkah pencegahan yang baik untuk penyakit ini. Penyakit Huntington. Penyakit Huntington adalah kelainan pada gen yang mengendalikan produksi protein di dalam otak. Kelainan ini berakibat pada rusaknya sel-sel saraf di otak. Akhirnya, gerakan, pikiran, serta emosi penderita menjadi terganggu. Penyakit ini hanya bisa diturunkan dari kedua orang tua dengan kondisi yang sama. Fibrosis kistik. Fibrosis kistik disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengatur aliran cairan dan garam di dalam sel. Dampaknya adalah pengentalan lendir, keringat, maupun cairan pencernaan. Penyakit fibrosis kistik biasanya diturunkan dari kedua orang tua penderitanya. Tay-Sachs. Penyakit Tay-Sachs adalah penyakit keturunan akibat gangguan pada sistem saraf pusat. Cacat gen terjadi karena tidak adanya enzim pemecah lemak. Akibatnya zat lemak memenuhi otak dan susun tulang belakang sehingga menyebabkan kerusakan di organ tubuh tersebut. Diabetes tipe 1. Penyakit diabetes tipe 1 adalah kondisi di mana jumlah dan fungsi hormon insulin berkurang. Hal ini menyebabkan tingginya kadar gula dalam darah karena tidak dirombak menjadi energi. Penyakit ini sering terjadi sejak masa kanak-kanak. Orang-orang dengan riwayat penyakit keturunan di dalam keluarga perlu lebih waspada, karena kondisi tersebut tidak dapat dicegah. Namun, resiko penyakit keturunan tersebut dapat dikurangi untuk menghindari komplikasi lainnya. Salah satu hal yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi resiko penyakit keturunan ini adalah dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Selain itu, medical check-up rutin juga dapat membantu kamu untuk mengenali gejala penyakit keturunan lebih awal.